terkait dengan bangsa Yahudi yang saat ini percaya kepada Talmud, maka yang ingin saya tanyakan, Mesias seperti apa yang mereka percayai sebagai manusia? Apakah ada kemiripan dengan perjanjian baru? Yang kedua, terkait dengan ayat Alkitab, Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Mohon pencerahannya, Pastor. Terima kasih. Ya, kalau Islam itu memang anti Kristus ya. Tadi ayatnya salah satunya sudah disebutkan dan banyak ayat lainnya. Karena tidak mengakui Bapa dan Anak. Karena Islam itu juga tidak mengakui penyaliban Yesus. Tidak mengakui kemesiasan Yesus. Dan bahkan melakukan penyangkalan. Jadi Islam itu benar-benar sebuah kontra, sebuah kontradiksi. Kemarin saya bilang antitesis, saya pikir-pikir kalau antitesis itu kan sesuatu yang positif ya. Jadi Islam itu bukan antitesis, tapi Islam itu adalah kontradiksi, kontra dari isi Alkitab. Ya, makanya kalau masalah salah ya, ini memang masalah terminologi ini memang saya harus hati-hati. Tapi yang jelas Al-Quran itu adalah sebuah kontra. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu sesat sebab di surga tidak ada pesta seks. Nah, itu Islam banget tuh yang pesta seks itu. Nah, jadi memang itulah antikristus. Makanya Islam itu adalah sebuah kutukan ketika gereja tidak melakukan tugasnya untuk diakonia dan marturia. Ya, hati-hati ya. Itu sudah terjadi berkali-kali ya. Setidaknya kita mencatat ada kali, cuma kita nggak mau masuk ke sana. Kita coba sekarang, lalu pandangan orang Yahudi tentang Mesias itu apa? Ada dua. Satu grupnya Ramban yaitu Nachamides ya. Rabai Moses ben Nachamides. Mesias itu ini benar-benar manusia. Ya, Mesias itu benar-benar manusia yang akan menyelamatkan orang-orang Israel. Itu persis dengan yang tertulis di dalam Wahyu. Ya, dan jadi itu persis sama yang tertulis di dalam 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 2, ya pokoknya tulisan-tulisan Paulus yang lain juga ya, 1 Korintus 15, juga yang ditulis di dalam Matius 24, Yesus. Jadi sebenarnya hampir sama. Masalahnya orang-orang Kristen setelah tahun 300 itu menyajikan Mesias itu dengan cara yang berbeda, yaitu dengan Helenis, dengan cara Helenis, yaitu cara pandang perpaduan antara Yunani dengan Babel. Nah, kemudian, dan nanti saya jelaskan lagi tuh. Tapi kita sekarang Ramban. Jadi Ramban percaya bahwa Yehova yang menjadi manusia itu percaya. Bahkan ketika ada satu lagi rabai namanya Rambam, yaitu Maimonides. Kalau tadi kan Nahamides, ya ini Maimonides. Ketika si Rambam itu berkata, oh itu hanya metafora kejadian 18 itu. Si Rambam itu dengan keras sekali, dengan tegas sekali bilang, kamu sesat ini, heresi, dia bilang begitu. Itu pesyatnya yang tertulis sudah jelas, kita nggak boleh melampaui yang tertulis. Nah, Rambam ini banyak dipengaruhi dengan filosofi Yunani, tetapi dia adalah kalau ini benar-benar antitesa dari filosofi Yunani. Makanya Rambam itu mengatakan bahwa itu hanya metafora Yehova yang menjadi manusia, tetapi Ramban mengatakan enggak, itu benar-benar secara hurufiah akan terjadi seperti itu. Jadi kalau Ramban itu percaya bahwa Mesias adalah manusia, nanti benar-benar Yehova yang menjadi manusia, tetapi benar-benar manusia, bukan setengah dewa seperti pemahamannya kita bahwa Trinitas Sabelian, apalagi Saksi Yehova juga ya, enggak juga, benar-benar manusia. Tapi itu Yehova sendiri, karena penebusmu adalah Yehova kan, Yehova Moshe, Yehova sang penebusmu, sang juru selamatmu. Nah, jadi si Ramban ini percaya nanti.
Nah, itu tertulis di dalam Matius 24 dan juga tertulis di dalam Wahyu. Nah, di dalam Wahyu itu tulis seperti itu deskripsinya Ramban. Ini kalau kita baca Wahyu dengan hati-hati itu nanti seperti dengan deskripsinya Ramban. Tetapi yang Rambam itu juga sama. Ya, itu sebuah kondisi. Jadi Mesias apa? Itu kondisi mesianik seperti yang tertulis dalam Yesaya 11, Yesaya 65. Loh, itu kan sama dengan yang ada di Wahyu juga, kondisi mesianik itu. Sama sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami secara hurufiah tanpa kita copot semua dogma-dogma dari Bapak Gereja, kita akan memahami Mesias yang sama dengan Mesias yang dianut oleh orang Yahudi. Mengapa orang Yahudi setelah tahun 300 susah menerima Yesus? Karena itu, karena dogma-dogma yang sudah bercampur dari Bapak-Bapak Gereja. Apakah dogma itu salah? Enggak. Memang itu sudah dinubuatkan. Orang-orang Yahudi itu ditutup. Mengapa? Karena paham Yahudi, cara pemikiran Yahudi dengan cara memikir orang-orang Helenis, seluruh dunia itu berpikir cara Helenis ya. Orang Indonesia, orang Cina, orang Afrika itu berpikir Helenis, berpikir linear. Ya, makanya cara berpikir linear itu kalau kita memahami pemahaman Yahudi terus kita ajarkan kepada orang-orang Helenis nggak akan masuk. Nah, ternyata memberitakan Injil itu efektif kepada seluruh dunia itu dengan cara berpikir linear seperti orang-orang bapak-bapak gereja kita. Makanya Injil itu begitu cepat sekali diberitakan ketika Paulus dia berpikir linear, tidak berpikir secara rapinik lagi. Makanya dia bilang tinggalkan semua dan Paulus efektif sekali. Dan Paulus tahu bermain di antara keduanya. Di satu pihak dia seorang rabai Yahudi yang sangat cerdas, tapi di satu pihak dia karena dia terbiasa dengan budaya Roma. Dia tahu sekali karena dia kan lahir sebagai orang Roma kan, walaupun dia orang Yahudi tapi terlahir sebagai orang Roma, makanya dia tahu persis cara berpikir orang-orang Helenis ini. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Nah, namun Bapak Gereja malah menutup sama sekali tentang Yahudi. Apalagi dimulai abad ke berapa itu yang orang-orang Yahudi mulai diinkuisisi itu tahun abad ke-12 ya mulai itu ya, orang-orang Yahudi mulai diinkuisisi. Nah itu ditutup sama sekali. Itulah sebabnya orang Yahudi itu begitu masuk kita bilang Kristen Trinitas itu akan sulit. Tetapi kalau kita hanya membawa Yesus yang adalah Mesias itu kan lebih mudah. Nah jadi dari situlah saya mulai berpikir yang beyond Trinitas itu. Terlepas dari saya dari gereja Trinitas, sempat saya ditanya juga oleh ketua sinode saya, tapi saya jelaskan ini loh. Ya, karena saya berkepentingan dong, karena itu kan atasan saya harus ada, itu kan covering saya. Oh, itu maksud kamu ya. Kalau sama ke orang lain saya nggak jelasin, saya nggak mau capek-capek jelasin ke orang. Tetapi itulah gunanya kesatuan tubuh Kristus. Walaupun saya dari gereja Trinitas dan teologi saya Trinitas, tetapi saya bisa menerima orang-orang yang lain setelah saya ngerti. Dan gembala senior kami pun akhirnya dia mengerti yang saya pikirkan dan beliau mensupport. Nah, tetapi kita balik lagi antara pemahaman Yahudi Ramban dengan Rambam tadi ya. Jadi yang satu Ramban itu adalah mesianik manusia, hurufiah, yang satu Rambam adalah mesianik kondisi. Karena memang Mesias itu yang mereka pikirkan mereka datang itu sebagai raja dan membebaskan orang Yahudi. Nah, Yesus itu belum. Padahal paketnya itu satu paketnya belum kelar. Dari Yesus lahir, mati, disalib dan bangkit, naik ke surga dan harus tuntas sampai ia datang kembali. Barulah itu tuntas. Nah, orang Yahudi berpikirnya lompat dari Yesaya 53, dia langsung lompat Yesaya 65. Di Yesaya 53 kondisi mesianik yang dia harus menderita. Oh iya, kami ini mesianik. Justru kondisi mesianik adalah kita
Kita ini menderita demi seluruh dunia nih. Nah, si Rambam bilang begitu, itu kan kita ini nih, yang anak sulung ini, kita inilah domba yang kelu ini, kita menderita bagi seluruh dunia dan itu terbukti juga ya. Sebenarnya kalau dipikir hari ini Israel menjadi berkat bagi seluruh dunia toh. Dan itu yang tergenapi di Zakaria 8, satu orang Yahudi ya dipegang puncak jubahnya oleh 10 orang non Yahudi. Nah, itu tergenapi sampai hari ini. Nah, tapi itulah kondisi mesianik. Nah, jadi ada yang blank, ada missing link di mereka. Dan itu pun di dalam Talmud masih perdebatan yang nggak tuntas tuh. Jadi intinya apa? Sebenarnya orang Yahudi itu kalau kita membawakannya dengan cara berpikir mereka, itu mereka dengan mereka bisa mau berdiskusi dan menerima. Tetapi hari ini hampir semua orang Yudaisme berpikir bahwa yang namanya Kristen itu pasti Trinitas. Nah, itu yang menjadi kontra bagi mereka. Makanya mereka nggak mau. Mereka akan tolak langsung. Nah, skala saya tidak pernah membawa dogma kepada mereka. Saya langsung membawa, dan saya kan belajar rabbinik di sini, kan belajar ancient Hebrew juga kan. Makanya mereka bisa menerima saya. Saya bahkan pergi ke sinagog mereka sebulan sekali. Jadi mereka bisa terima saya. Dan mereka tahu saya tidak mengkristenkan mereka. Sebab orang-orang yang saya ajak bawa kepada Yesus, mereka tetap pergi ke sinagog. Dan tidak pernah saya buat aneh-aneh untuk ikutin ritual dan tradisi Kristen. Dan itu yang benar sebetulnya. Dan itu yang dilakukan oleh para rasul tanpa mengubah tradisi mereka, tanpa mengubah agama mereka. Makanya si Paulus bilang tidak ada lagi orang barbar, orang Skit, orang Yunani, orang Yahudi. Kita semua sama. Di dalam Kristus itu tidak mengubah tradisi kita. Mereka yang Yahudi tetap Yahudi. Ya, Paulus di Kisah Rasul 21 disebutkan, si Yakobus bilang beribu-ribu orang Yahudi telah menerima Yesus, tetapi mereka tetap melakukan Torah. Ya kan? Makanya bisa diterima karena mereka tetap melakukan Torah dan mereka tetap pergi ke sinagog. Dan itu yang saya lakukan hari ini untuk menginjili orang Yahudi. Mereka tetap pergi ke sinagog, tidak pernah saya bawa ke gereja. Saya kalau datang, pemuridanya bagaimana? Ya kalau kita lagi makan malam bareng-bareng, kita janjian, oke, kapan makan di rumahmu? Ya makan. Terus kita ngobrol-ngobrol dari bercanda-bercanda dari masalah politik, sosial, kita cerita Alkitab. Di situ saya masuk ke sedikit memuridkan mereka. Karena mereka nggak suka diajarin. Ya, orang Yahudi itu tidak suka yang kita lakukan ini, kayak orang diajarin, nggak suka mereka. Mereka itu sukanya diskusi. Yesus itu waktu di Bait Allah, waktu umur 12 tahun itu diskusi loh. Baik imamnya juga nggak merasa diguruin, Yesusnya juga dia tanya jawab seperti lazimnya orang dewasa sama orang dewasa. Itu pendidikan Yahudi, itu saya ajarkan di kelas apostolik ya, mendidik anak Allah Yahudi. Jadi mereka itu equal antara guru dengan murid. Boleh bertanya, boleh berdebat. Itu equal. Nah, masalahnya di pola Helenis nggak begitu. Ya, model-model Stoa, model-model Plato itu saat mereka semua duduk diam, ya, ya itu intinya pokoknya gurunya yang pintar. Nah, kalau di dalam pendidikan Yahudi bukan gurunya yang pintar, murid sama guru dari pertanyaannya kita tahu ini murid pintar apa enggak. Jadi guru akan senang kalau muridnya lebih pintar dari dia, lebih yang aneh-aneh begitu, dia akan senang. Berarti dia berhasil dan dia akan terkenal gara-gara itu. Oh, berarti ini orang hebat nih. Gitu. Jadi ada yang beda gitu ya. Jadi kalau saya membutuhkan orang Yahudi, kalau saya lihat di sinagog juga modelnya mereka cuma satu speech gitu, dan waktu tanya jawab itu kalau Yahudi beneran ya, kalau yang Yahudi yang mengajar di komunitas non Yahudi ya kayak biasa, kayak model-model kita sekarang. Jadi ada banyak sekali tradisi-tradisi yang cukup menarik ya setelah saya belajar tentang Yudaisme, Mesianik Yudaisme ini, Ancient Hebrew, ada banyak menarik. Cuma intinya baliknya tadi Pak Timotius dan teman-teman yang lain, kan Anda sudah mulai pergi internasional atau internet kan begitu luas. Ya, jangan bawa dogma gereja ketika menginjil orang Yahudi.
Ya, ikuti alur berpikir mereka di dalam perjanjian lama, sebetulnya mudah sekali. Saya dulu belum mengerti ancient Hebrew juga kok. Saya dasarkan naluri saja. Setelah saya belajar, oh ternyata saya benar yang saya lakukan, apalagi udah ada hasilnya kan. Nah, yaitu apa? Mereka percaya sebenarnya mesianik. Mereka percaya. Nah, hanya masalahnya Yesus yang orang Kristen bawa kepada mereka itu Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang mereka pahami di dalam perjanjian lama. Dan kalau kita baca, saya membaca pun memang sebetulnya banyak yang berbeda. Ya, dari mulai hari Jumat, hari Minggu, ya kan Rabu Abu, Kamis Putih, itu semua itu mereka, aduh apa itu, mereka bilang nggak ada itu, dia bilang wah ngaco semua itu, nggak mungkin dia seperti itu, Yesus itu nggak mungkin seperti itu. Tetapi itu kan adalah kontekstualisasi, salah nggak orang? Enggak, memang terbukti dengan kontekstualisasi itu Kristus itu disiarkan dengan luar biasa, salah nggak? Enggak, karena nyata hal dari buahnya banyak orang dipulihkan. Nah, yang salah adalah ketika kita mengutamakan dogma daripada Kristusnya itu sendiri. Kita memuja dogma daripada Kristus ini. Dogma perlu nggak perlu, karena banyak orang yang lemah iman yang harus kita jaga dengan dogma. Tetapi kalau kita sudah belajar dan kita sudah di track yang benar, kita jangan terus ribut dogma. Dogma itu nggak ada artinya akhirnya. Yang penting itu Yesus itu sendiri. Nah, nanti buahnya marturia diakonia tadi itu di luar dogma itu. Ya, oke mungkin kepanjangan saya jelaskan, tapi memang harus dijelaskan seperti itu ya, biar sekalian jelaskan. Itu Pak Timothy ya, Pak Imbang ya. Haleluya.